Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Kamera mengajarkan kita bahwa setiap momen dalam hidup layak untuk diabadikan. Bukan karena kesempurnaannya, tetapi karena keunikannya. Setiap jepretan adalah cerita yang tak tergantikan. Menangkap emosi, perjalanan, dan kenangan yang tak bisa diulang. Dalam setiap frame, ada kisah yang perlu kita kenal. Bukan karena sempurna, tapi karena bermakna. Sama seperti foto yang memerlukan fokus, hidup kita juga harus memilih dengan cermat apa yang layak menjadi pusat perhatian kita, dan merelakan hal-hal yang kabur di latar belakang. Kamera tidak hanya melihat apa yang ada di depan mata, tapi juga menangkap sudut pandang hati yang mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang terpenting bukan hanya apa yang terlihat, tetapi bagaimana kita memilih untuk melihat. Bukan karena sempurna, tapi karena bermakna. Bukan karena aku punya, tapi karena aku berharga. Ini adalah part ketiga ya, Ruben Onsu mengungkapkan tentang perasaannya yang seperti apa saat ini ya. Dan seperti yang kita lihat dari raut wajah yang ditunjukkan oleh Ruben Onsu, masih ada kesedihan yang sangat mendalam. Makanya banyak sekali penggemar ya yang meminta atau menyarankan kepada Ruben Onsu balikan aja sama Budha Sarwenda, perbaiki apa yang salah, introspeksi diri, memulai kehidupan keluarga yang baru, dan hidup bahagia bersama istri dan ketiga anak-anaknya. Komentar pertama terkesannya sederhana, pertanyaan yang sederhana gitu ya, tapi menurut Mimin ini sangat akan makna. Gimana kabarnya Bang Onsu? Gimana kabarmu? Ruben baik-baik saja kan? Kalau orang yang mengalami kesedihan dan ada yang menanyakan hal seperti itu, pasti dia bisa nangis gitu ya. Karena kita sudah tahu keadaan dari Ruben Onsu saat ini seperti apa. Kemudian masih ada balasan di situ, lekas membaik Bang, semoga jodoh Bang Onsu masih ada. Sebenarnya di sini bukan masalah Ruben Onsu nanti mendapatkan jodoh atau tidak, tapi Ruben Onsu sedang memikirkan nanti kedepannya itu akan seperti apa. Seperti di video yang sudah ditampilkan di depan tadi. Kemudian ada yang bertanya sambil tertawa, "Oma kenapa?" gitu ya. Jadi kesannya seperti mengejek. Makanya di situ ada balasan, "Kenapa apanya, Bro?" Betul sekali, ini komentar balasannya bertanya, "Kenapa apanya, Bro?" Kemudian di sini ada komentar, "Setiap manusia punya cerita masing-masing. Ternyata banyak yang diuji dari berbagai hal, ternyata orang yang mempunyai segalanya pun masih harus menerima ujian. Dari video ini aku belajar banyak hal. Ujian itu tidak memandang kamu orang yang tidak berada, orang menengah, atau orang yang berada. Ujian itu setiap manusia, baik kaya, baik yang tidak punya, itu pasti akan mendapatkan ujian. Karena itu adalah bagian dari proses kehidupan. Sama seperti yang dialami oleh Ruben Onsu. Beliau mempunyai segalanya, tapi tidak berarti bahwa beliau tidak mendapatkan ujian. Kemudian ada komentar di sini yang bikin merinding. Entah ini hanya sekedar komentar atau berdasarkan apa yang ada di pikirannya. Aku malah ngerasa video ini sengaja ditinggalkan buat jejak digital nanti di masa depan. Ada yang aneh dari raut wajahnya. Semoga Koko sehat terus, panjang umur ya Ko. Jadi dia mengatakan bahwa Ruben Onsu itu sengaja bikin video seperti ini untuk jejak digital ke depannya. Ada yang aneh dari raut wajahnya. Kita doakan saja semoga Ruben Onsu diberikan kesehatan, panjang umur, karena ketiga anak-anaknya masih membutuhkan sosok seorang ayah. Dan untuk kita semua bersyukur ya, sudah mulai berkurang hujatan-hujatan dan juga hinaan-hinaan yang diterima oleh Ruben Onsu setelah kita tahu duduk masalahnya seperti apa, penyebab mereka berpisah itu karena apa. Biasanya orang yang di luar kelihatan bahagia bisa menghibur orang. Dalam dirinya kesepian dan penuh luka. Contohnya aku.
Ko Ruben sejak pisah orangnya jadi serius, nggak pecicilan lagi kayak biasa. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana hidup kita benar di hadapannya. Setiap hidup kita harus patokan sesuai firman Tuhan. Mas Ruben semangat, senyum dan tertawa. Semoga sehat selalu. Amin. Kalau disuruh semangat, siapa sih yang nggak mau semangat? Kalau disuruh tersenyum dan tertawa, pasti Ruben tersenyum dan tertawa. Tapi ini masalah hati, sahabat Onsu. Butuh waktu gitu ya untuk menyembuhkan, karena seperti yang Ruben Onsu katakan, sulit untuk melupakan segala kenangan bersama Bunda Sarwenda, karena itu semua sangat berharga. Semangat Kak, mudah-mudahan segera rujuk. Tuhan Yesus memberkati. Kemarin ada banyak sekali yang komentar. Saya sih yakin banget, entah itu tahun depan, 2 tahun lagi, Ruben dan juga Bunda Sarwenda akan kembali rujuk. Ini mungkin berdasarkan momen-momen apa yang mereka lihat, yang mereka saksikan, bagaimana soal komunikasi dari Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda malah berjalan semakin membaik setelah mereka berpisah. Kemudian kemarin juga ada momen pada saat Ruben dan Bunda Sarwenda saling berpamitan dengan saling melambaikan tangan seperti ini. Kak ganteng, cuman saya masih rindu keluarga kakak. Maksudnya saya masih merindukan keutuhan dari keluarga Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda. Jangan dengar kata netizen Kak. Ruben Onsu berusaha untuk tidak mendengarkan, tapi lama-kelamaan kesabarannya pun habis gitu ya. Jadi di sini yang berusaha dilakukan oleh beliau adalah menahan diri, usaha untuk sabar dan semangat untuk terus melanjutkan hidup. Koko bahagia selalu ya, dan sehat-sehat terus. Ini adalah doa-doa terbaik untuk Ruben Onsu. Kita juga doakan untuk Bunda Sarwenda dan ketiga anak-anaknya ya. Pokoknya keluarga Bunsar dan keluarga Ruben Onsu. Tetap semangat meski pelajaran harus jadi pelajaran. Tetap menerima takdir karena setiap jalan punya cerita masing-masing. Betul sekali. Sedih gue dengar kata Bang Onsu. Benar sekali ya. Kata-katanya sangat mendalam ya, dan syarat akan makna. Bagi mereka yang masa bodoh atau orang yang tidak mengerti duduk permasalahannya, pasti mereka menganggap bahwa Ruben Onsu ini lebay, kata-katanya lebay. Tapi bagi kita yang bisa mencerna dengan baik, kata-kata ini syarat akan makna, dan sebenarnya kata-kata ini tidak hanya ditujukan untuk Ruben Onsu saja ya, tapi untuk setiap dari kita. Sabar ya Mas, cobaan pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Semoga Bang Ruben punya rumah lagi, bahagia selalu, banyak rezeki, sukses dalam hal apapun. Doa terbaik. Ini ada komentar yang perlu dikoreksi. Semoga Ruben Onsu punya rumah lagi. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Sarwenda, pembagian hartawan sudah adil. Ruben Onsu sudah punya rumah sendiri juga. Villa pribadi di Sukabumi itu sekarang milik Ruben Onsu, dan mungkin saja apartemen yang ada di Jakarta itu milik Ruben Onsu. Jadi untuk masalah harta gono gini, mereka itu tidak mempermasalahkan sedikit pun. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.